sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama saya mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena pada saat ini kita dimampukan untuk untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang firman Tuhan demi kebaikan dan kekudusan hidup kita. Tadi kita disuruh menceritakan pengalaman hidup kita. Ini kan karena berkelompok, jadi mungkin karena pengalamannya banyak sekali dan dikaitkan dengan nas yang sudah diperhadapkan untuk kita pada hari ini. Jadi tadi kelompok kami itu sudah berdiskusi dan kami menemukan ada 4 ayat yang cocok dengan pengalaman kehidupan yang pernah dialami teman-teman semua. Yang pertama itu ada ayat yang ke-13. Ini saya bacakan. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Selanjutnya ayat yang ke-18. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Ayat yang selanjutnya itu pada ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ayat yang terakhir pada Mazmur 18 yang kami ambil, yaitu pada ayat yang ke-17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oke, di sini saya mau menyimpulkan dari beberapa cerita-cerita. Mungkin mereka tidak menceritakan apa yang mereka alami, tapi dari ayat ini saya bisa tahu dan mengerti apa yang sudah mereka alami. Terkadang di dalam kehidupan kita, mungkin kita biasa bisa direndahkan. Mungkin karena kita tidak punya talenta, tidak bisa apa-apa, atau mungkin karena kita muda. Biasanya yang paling banyak dan sering terjadi pada anak muda itu kita diremehkan oleh orang yang sudah umurnya lebih tua karena kita jauh di bawah mereka. Jadi alasan mereka karena kami lebih lama hidup, jadi pengalaman kami lebih banyak. Karena memang sekarang zamannya berbeda ya, karena dengan zaman dahulu kala. Dan selanjutnya yang paling menarik itu pada ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Meskipun begini ya teman-teman, meskipun terkadang kita itu sering dikucilkan, sering tidak dihiraukan. Misalnya kita berada pada suatu diskusi dengan orang tua, kita mau mengeluarkan pendapat kita. Kita mau mengeluarkan pendapat kita tentang ini, itu. Tetapi orang tua menentang seakan-akan pendapat kita itu tidak akan berhasil. Dan kemungkinan pada saat itu mungkin kita akan merasakan bahwa diri kita direndahkan. Dan kawan-kawan mungkin akan merasakan kekecewaan karena tidak dihargai dari sebuah pendapat. Itu mungkin contoh simple ya yang saya ambil. Tapi mungkin dalam pengalaman kehidupan teman-teman itu bahkan ada yang lebih buruk lagi. Mungkin ada yang sampai dibully, dilecehkan, direndahkan, ataupun biasanya tingkat
ekonomi keluarga itu menjadi perbandingan yang sangat-sangat keras dalam kehidupan kita bermasyarakat. Akan tetapi meskipun kita sering dihadapkan dengan permasalahan seperti itu, satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa pada ujung kehidupan kita atau ujung permasalahan kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Di sini tertera pada ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Dan dilanjutkan lagi pada ayat yang ke-18, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Jadi intinya, Tuhan itu mau melatih kita, supaya kita bisa membuktikan iman kita itu kuat atau lemah. Bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita. Meskipun masalah kita, mungkin menurut kita, masalah kita itu berat sekali. Mungkin permasalahan kehidupan kita itu tidak bisa kita atasi. Kenapa demikian? Banyak teman-teman muda kita yang merasa permasalahan kehidupannya itu sangat-sangat berat. Itu karena dia tidak pernah menyerahkan rasa khawatirnya kepada Tuhan. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak berjalan bersama Tuhan. Makanya dia merasa sangat berat untuk melalui kehidupannya yang penuh dengan masalah. Dan pada ujung kehidupannya, ya mungkin yang bisa kita lihat pada zaman sekarang biasanya bisa bunuh diri, gantung diri karena depresi, tidak sanggup menghadapi masalah. Makanya anak-anak Tuhan, remaja-remaja Tuhan itu sangat disarankan untuk jangan pernah takut. Mau masalahnya setinggi gunung, mau masalahnya seberat batu apapun ya, tetapi Tuhan pasti akan menolong kita. Jangan lupa untuk bersyukur setiap kali, meskipun terkadang kita menerima masalah, kita akan tetap bersyukur karena Tuhan sudah berfirman, bersyukurlah dalam segala hal. Jadi bukan hanya karena kita menerima uang 100.000 lalu kita bersyukur, tetapi kita bersyukur itu dalam segala hal. Meskipun dalam berkatnya kecil, kita akan tetap bersyukur karena Tuhan itu memberikan berkatnya tidak terduga ya. Sama seperti film yang pernah kita tonton, bahwa Tuhan menolong kita itu dengan cara yang mustahil. Dan bahkan kita tidak tahu bahwa Tuhan itu sedang menolong kita. Di akhir kata yang bisa saya simpulkan adalah God never leave us. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Setiap kami mungkin banyak sekali pengalaman hidup, masalah, pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik di kehidupan kami. Walaupun masalah yang kami hadapi atau pengalaman yang sudah kami hadapi, Tuhan tidak langsung atau secara langsung memberikan kami pertolongan, memberikan dan menunjukkan Tuhan itu sangat baik di kehidupan kami, tapi itu ada saat dan waktunya, tidak di waktu yang kami inginkan, tetapi pada waktu yang Tuhan inginkan. Di sini saya juga tidak bisa menjelaskan seperti apa yang saya katakan satu persatu pengalaman hidup kami, tapi kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami di setiap masalah pergumulan musim hidup kami, di sepanjang kami menjalani hari-hari kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya atau ada salahnya kami mohon maaf dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.